Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah logika pemrograman. Di sini kami akan membuat tugas yaitu berupa video pemrograman mengenai penggunaan Python dalam sistem penerimaan mahasiswa baru beserta perhitungan UKT. Pertama, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rehan Ramawijaya dengan 3 digit NPM terakhir 099. Kemudian ada teman saya Muhammad Farhan Rusti Setiawan dengan 3 digit NPM terakhir 088. Selanjutnya, dosen pengampu mata kuliah logika pemrograman Ibu Fatma Nurheni STMT. Pertama-tama, kami akan menjelaskan terkait latar belakang mengapa kami membuat video ini. Dalam kehidupan perhitungan adalah hal yang sangat penting kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dimulai dari perhitungan simpel sampai perhitungan yang sangat kompleks. Pengambilan tema makalah ini adalah proses bisnis di dalam kampus, yaitu dalam perhitungan UKT. Uang kuliah tunggal atau UKT merupakan sebagian biaya kuliah yang ditanggung setiap mahasiswa pada setiap program studi untuk program diploma dan program sarjana berdasarkan kemampuan ekonominya. Dalam era digital saat ini, banyak sekali proses administrasi yang sangat memakan waktu dan juga akibat banyak sekali data yang masuk, kadangkali mahasiswa dapat melakukan human error atau kesalahan input suatu data yang dapat mengakibatkan error dan juga menyita waktu yang sangat berharga dan juga dalam perhitungannya akan semakin sulit. Selanjutnya adalah bagian tujuan. Tujuan dari pembuatan sebuah algoritma bisnis di kuliah yaitu pertama untuk menganalisis penggunaan bahasa pemrograman Python, yang kedua untuk membuat program algoritma Python dengan tema perhitungan UKT, yang ketiga untuk mengetahui algoritma dan flowchart dalam proses perhitungan UKT mahasiswa. Adapun manfaat dari pembuatan sebuah algoritma bisnis di kuliah yaitu pertama, agar lebih memahami pentingnya Python dalam proses administrasi kampus. Yang kedua, agar dapat membuat program algoritma Python dengan tema perhitungan UKT. Yang ketiga, agar lebih memahami algoritma dan flowchart dalam proses perhitungan UKT mahasiswa. Selanjutnya ada uraian algoritma. Masalah dalam algoritma yang dibuat adalah untuk mempermudah perhitungan dalam melakukan bisnis di kampus. Dalam tema ini, kasus yang diambil adalah perhitungan UKT. Terdapat beberapa kondisi terkait golongan UKT berdasarkan kemampuan ekonomi sehingga dapat ditentukan dalam kondisi seperti berikut. Yang pertama, jika total penghasilan ayah ditambah penghasilan ibu, ditambah banyak tanggungan dan ditambah token listrik, apabila total berada pada kurang dari 1.500.000 sampai 0 rupiah, maka pengguna akan termasuk UKT golongan 1 dan harus membayar nominal UKT sebesar 500.000 rupiah. Kedua, jika total dari penghasilan ayah ditambah penghasilan ibu, ditambah banyak tanggungan dan ditambah token listrik, apabila total berada pada kurang dari 3 juta sampai 1.500.000, maka pengguna UKT akan termasuk UKT golongan 2 dan harus membayarkan nominal UKT sebesar 1.500.000 rupiah. Yang ketiga, jika total dari penghasilan ayah ditambah penghasilan ibu, ditambah banyak tanggungan dan ditambah token listrik, apabila total berada pada kurang dari 4.500.000 sampai 3 juta, maka pengguna akan termasuk UKT golongan 3 dan harus membayarkan nominal UKT sebesar 2.600.000 rupiah. Keempat, jika total dari penghasilan ayah ditambah penghasilan ibu, ditambah banyak tanggungan dan ditambah token listrik, apabila total berada pada kurang dari 6 juta sampai 4.500.000, maka pengguna akan termasuk UKT golongan 4 dan harus membayarkan nominal UKT sebesar 3.800.000 rupiah. Yang kelima, jika total dari penghasilan ayah ditambah penghasilan ibu, ditambah banyak tanggungan dan ditambah token listrik, apabila total berada pada kurang dari 9 juta sampai 6 juta, maka pengguna akan termasuk UKT golongan 5 dan harus membayarkan nominal UKT sebesar 4.900.000 rupiah. Keenam, jika total dari penghasilan ayah ditambah penghasilan ibu, ditambah banyak tanggungan dan ditambah token listrik, apabila total berada pada kurang dari 12 juta sampai 9 juta, maka pengguna akan termasuk UKT golongan 6 dan harus membayarkan nominal UKT sebesar 5.600.000 rupiah. 7. Jika total dari penghasilan ayah ditambah penghasilan ibu, ditambah banyak tanggungan dan ditambah token listrik, apabila total berada pada lebih dari 12 juta rupiah, maka pengguna akan termasuk UKT golongan 7 dan harus membayarkan nominal UKT sebesar 6.900.000 rupiah.
Jadi, algoritma deskriptif pada program kami itu pertama dimulai dengan mulai. Lalu, para user bisa menginputkan satu untuk menginput data-data. Yang kedua itu adalah memasukkan nama siswa. Setelah itu, memasukkan nama ibu. Nah, di sini ada dua kondisi, di mana apabila ketik satu, maka ibu tidak bekerja. Dan apabila ketik 2, ibu bekerja, lalu masukkan jenis pekerjaan beserta gaji ibu. Nah, setelah itu memasukkan nama ayah. Nah, setelah memasukkan nama ayah, di sini ada dua kondisi lagi, apabila ayah tidak bekerja, dan juga apabila ayah bekerja. Nah, setelah itu masukkan jenis pekerjaan juga beserta gaji. Setelah itu, di keluarga kalian itu dilihat apakah mempunyai berapa tanggungan. Jika mengetik satu, itu adalah memiliki satu tanggungan. Jika dua, memiliki dua. Dan jika tidak, tiga, itu memiliki tiga atau lebih tanggungan. Setelah itu, kalian bisa memasukkan token listrik kalian dengan cara mengetik angka 1 apabila token listrik kalian di bawah 50.000, 2 apabila token listrik kalian di sama atau di bawah 100.000, dan ketik 3 apabila token listrik kalian lebih dari 100.000. Lalu kita lanjut. Nah, setelah itu program akan menghitung dengan rumus UKT. Rumus UKT yaitu penghasilan ayah ditambah penghasilan ibu ditambah banyak tanggungan dan ditambah token listrik. Nah, dari perhitungan tersebut maka akan terbagi menjadi beberapa golongan, yaitu apabila hasil perhitungan 0 sampai 1.500.000, maka golongan tersebut termasuk golongan 1 dan UKT-nya hanya 500.000. Nah, apabila hasil perhitungannya 1.500.000 sampai 3 juta, maka akan termasuk golongan 2 dan membayarkan UKT 1.500.000. Dan yang ketiga, apabila perhitungan UKT-nya itu berada di antara 3 juta sampai 4.500.000, maka akan termasuk ke golongan 3 dan harus membayarkan UKT sebesar 2.600.000. Dan yang golongan keempat itu adalah apabila UKT berada pada 4.500.000 sampai 6 juta, sehingga harus membayarkan uang sebesar 3.800.000. Setelah itu mari kita lanjut ke golongan berikutnya. Nah, untuk golongan berikutnya ada golongan 5 yang berada pada 6 juta sampai 9 juta. Nah, golongan ini harus membayarkan 4.900.000. Nah, setelah itu golongan 6 yaitu UKT-nya berada pada 12 juta sampai 9 juta. Nah, dia itu harus membayarkan UKT sebesar 5.600.000. Nah, kondisi terakhir yaitu apabila UKT-nya itu perhitungan UKT lebih dari 12 juta, maka akan termasuk ke golongan 7 dan harus membayarkan uang sebesar 6.900.000. Cara pembayarannya sendiri bisa ditransfer ke Bank BNI dengan nomor 172872561 atau Bank Mandiri dengan nomor 8361181361. Apabila telah menerima golongan UKT, silakan para user menginput 2 untuk mengakhiri program. Sesuai pada algoritma deskripsi yang telah saya jelaskan tadi, kita bisa menguraikannya kepada flowchart. Yang pertama itu adalah mulai. Setelah itu input angka 1 untuk mulai menginput data. Yang kedua, input nama mahasiswa. Setelah itu input nama ibu. Lalu di sini ada percabangan, yaitu apabila ibu bekerja atau ibu tidak bekerja. Apabila ibu bekerja, maka bisa memasukkan gaji selama 6 bulan. Dan apabila tidak bekerja, maka akan langsung ke apakah ayah bekerja. Nah, di sini jika ayah bekerja, maka silakan menginput gaji selama 6 bulan. Dan jika tidak, maka akan langsung ke tanggungan. Apakah orang tua itu memiliki berapa banyak tanggungan tuh? Nah, kita setelah itu input jumlah tanggungan. Apabila tanggungannya itu sudah diinput, maka akan lanjut ke token listrik. Nah, di token listrik ini ada apakah orang tua memiliki token listrik tagihan lebih dari 50.000. Jika iya, maka tinggal input tagihan listriknya, dan jika tidak, maka akan langsung ke perhitungan. Nah, untuk perhitungan sendiri telah saya jelaskan tadi, yaitu adalah penghasilan ayah, ditambah penghasilan ibu, ditambah jumlah tanggungan, dan ditambah tagihan listrik. Nah, untuk golongan-golongannya sendiri,
itu sudah dijelaskan seperti tadi, yaitu adalah golongan 1, itu berarti berada di antara 0 sampai 1.500.000. Nah, golongan 2 itu berada dari 1.500.000 sampai 3 juta, dan golongan 3 itu berada pada 3 juta sampai 4.500.000. Setelah itu ada golongan 4, yaitu 4.500.000 sampai 6 juta, dan setelah itu ada 6 golongan 5, yaitu 6 juta sampai 9 juta. Nah, setelah itu ada golongan 6, 9 juta sampai 12 juta, dan yang terakhir adalah golongan 7 apabila hasil dari perhitungan UKT melampaui dari 12 juta. Setelah itu apabila keluar golongannya itu dari golongan berapa, maka mahasiswa dapat membayarkan sesuai dengan jumlah golongannya dan mentransfer ke Bank BNI dengan nomor seperti berikut, dan ataupun Bank Mandiri dengan nomor seperti berikut. Apabila telah keluar outputnya, maka mahasiswa bisa mengetik 2 untuk mengakhiri program. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan codingan yang saya buat tadi. Yang pertama, itu ada perintah print sampai bagian ini. Nah, print ini akan menghasilkan kata-kata yaitu selamat datang mahasiswa baru di Universitas Singapura Bangsa, mohon ikuti langkah-langkah berikut ini. Setelah itu ada perintah while true. While true ini digunakan untuk melooping sebuah program agar terus berulang-ulang. Setelah itu ini ada tulisan ketik print lagi, yaitu adalah ketik 1 ataupun ketik 2 untuk mulai menginput ataupun kembali ke laman sebelumnya. Setelah itu di sini ada pilih, yaitu adalah sebuah variabel. Tergantung dari inputannya, maka program akan bercabang, yaitu jika pilih 1 maka akan langsung memasukkan nama, setelah itu memasukkan nama ibu, dan memilih apakah ibu adalah ibu rumah tangga atau ibu adalah ibu pekerja atau bukan merupakan ibu rumah tangga. Nah, ini ada kondisi ibu. Kondisi ibu itu melambangkan dari yang ketik 1 ataupun ketik 2 tadi. Apabila para user mengetik 1, maka hasil gaji dari ibu adalah 0. Dan apabila user mengetik 2, maka akan langsung ke percabangan yang ini, yaitu harus memasukkan gaji 6 bulan ibu Anda. Setelah itu gajinya akan dibagi dengan 6. Nah, lanjut. Setelah itu para user bisa memasukkan nama ayah, dan di sini ada kondisi ayah. Nah, inputannya itu bisa bercabang, yaitu adalah 1 dan juga 2. Apabila kondisi ayah 1, maka ayah itu tidak bekerja, dan maka otomatis gajinya 0. Dan apabila mengetik 2, maka para user harus menginputkan gaji pertama sampai ke 6 bulan penghasilan ayah Anda, dan setelah itu dibagi 6 lagi. Nah, setelah itu kita beralih ke tanggungan. Untuk tanggungan itu ada 3 kondisi juga, yaitu kondisi pertama yaitu apabila memiliki tanggungan 1, maka tanggungan tersebut akan ditambahkan ke perhitungan UKT sebesar 500.000. Apabila tanggungannya itu 2, maka hanya akan 300.000, dan apabila tanggungannya sama atau lebih dari 3, maka tanggungannya itu adalah 0. Setelah itu kita masuk ke memasukkan token listrik. Di sini sama seperti tanggungan, mempunyai 3 variabel, yaitu token listrik 1 apabila token listrik sama atau di bawah 50.000, maka perhitungannya akan ditambah 100.000, dan apabila token listriknya sama atau di bawah 100.000, maka perhitungannya pun akan ditambah 200.000. Dan yang terakhir, apabila token listriknya di atas 300.000, maka perhitungannya pun akan ditambahkan 300.000. Nah, di sini ada rumus perhitungan UKT, yaitu adalah gaji ayah ditambah gaji ibu ditambah tanggungan ditambah dengan token. Nah, di sini ada 7 percabangan, yaitu pertama pada golongan pertama yaitu UKT-nya 500.000 itu berada pada 0 sampai 1.500.000. Setelah itu kita memakai command elif, yaitu gajinya antara 1.500.000 golongan UKT 1.500.000 sampai 3 juta, dan akan termasuk ke golongan 2 sehingga UKT-nya 1.500.000. Dan setelah itu ada golongan 3 juta sampai 4.500.000.
Nah, golongan ini adalah termasuk golongan ketiga dan harus membayarkan uang sebesar 2.600.000. Setelah itu ada golongan keempat, yaitu golongan 4.500.000 sampai 6 juta. Nah, itu UKT itu adalah perhitungan dari UKT yang paling atas tadi mengikuti rumus. Nah, jika termasuk golongan 4, maka akan membayarkan sebesar 3.800.000. Setelah itu ada golongan 5, sama seperti kondisi yang tadi, yaitu adalah 6 juta sampai 9 juta. Dan uang kuliahnya adalah 4.900.000. Setelah itu ada golongan 6, yaitu dari 9 juta sampai 12 juta. Perhitungan UKT-nya dan harus membayarkan 5.600.000. Dan kita menggunakan command else itu untuk selain di atas 12 juta ini, yaitu adalah golongan ke-7 dan harus membayarkan 6.900.000. Nah, setelah itu di program kami juga menampilkan cetak struk, yaitu setelah mendapatkan golongan UKT-nya, maka nama mahasiswa, nama ibu, penghasilan rata-rata ibu, nama ayah, dan juga penghasilan rata-rata ayah akan di print dan bisa dilihat sendiri. Setelah itu ada kondisi kedua. Nah, kondisi kedua itu berdasarkan pada yang while true tadi. Nah, apabila kondisi kedua tadi kan pertama memilih 1, apabila user memilih 2, maka program akan break atau akan berhenti. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan program perhitungan nominal UKT di kampus. Pada percobaan pertama, untuk mendapat hasil seperti di samping ini, yaitu adalah UKT golongan 1, maka hasil perhitungan UKT harus berkisar 0 sampai 1.499.000. Seperti kasus di samping ini, orang tua dari user keduanya tidak bekerja dengan tanggungan lebih dari 3 dan token listrik lebih dari 100.000, sehingga akan menampilkan hasil di samping ini. Berikut adalah hasil runningan dari codingan kami. Selanjutnya, pada percobaan kedua, untuk mendapat hasil seperti di samping ini, yaitu adalah UKT golongan 2, maka hasil perhitungan UKT harus berkisar 1.500.000 sampai 2.999.000. Seperti kasus di samping ini, ayah dari user bekerja dengan tanggungan lebih dari 2 dan token listrik lebih dari 100.000, sehingga akan menampilkan hasil di samping ini. Berikut adalah runningan dari codingan kami. Selanjutnya, pada percobaan ketiga, untuk mendapat hasil seperti di samping ini, yaitu adalah UKT golongan 3, maka hasil perhitungan UKT harus berkisar 3 juta sampai 4.499.000. Seperti kasus di samping ini, ibu dari user bekerja dengan tanggungan lebih dari 3 dan token listrik sama dengan atau kurang dari 100.000, sehingga akan menampilkan hasil di samping ini. Berikut adalah hasil runningan dari codingan kami. Selanjutnya, pada percobaan keempat, untuk mendapat hasil seperti di samping ini, yaitu adalah UKT golongan 4, maka hasil perhitungan UKT harus berkisar 4.500.000 sampai 5.999.000. Seperti kasus di samping ini, orang tua dari user keduanya bekerja dengan tanggungan 1 dan token listrik lebih dari 100.000, sehingga akan menampilkan hasil di samping ini. Berikut hasil runningan dari codingan kami. Selanjutnya, pada percobaan kelima, untuk mendapat hasil seperti di samping ini, yaitu adalah UKT golongan 5, maka hasil perhitungan UKT harus berkisar 6 juta sampai 8.999.000. Seperti kasus di samping ini, ibu dari user bekerja dengan tanggungan 2 dan token listrik lebih dari 100.000, sehingga akan menampilkan hasil di samping ini. Berikut adalah hasil runningan dari codingan kami. Selanjutnya, pada percobaan ke-6, untuk mendapat hasil seperti di samping ini, yaitu adalah UKT golongan 6, maka hasil perhitungan UKT harus berkisar 9 juta sampai 11.999.000. Seperti kasus di samping ini, ayah dari user bekerja dengan tanggungan 1 dan token listrik lebih dari 100.000, sehingga akan menampilkan hasil di samping ini. Berikut adalah hasil runningan dari codingan kami.
Selanjutnya, pada percobaan ketujuh, untuk mendapat hasil seperti di samping ini, yaitu adalah UKT golongan 7, maka hasil perhitungan UKT harus berkisar lebih dari 12 juta rupiah. Seperti kasus di samping ini, orang tua dari user keduanya bekerja dengan tanggungan 2 dan token listrik lebih dari 100.000, sehingga akan menampilkan hasil di samping ini. Berikut adalah hasil runningan dari codingan kami. Pada codingan kami memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, dapat dengan mudah menghitung UKT dibandingkan dengan menghitung manual. Kedua, dapat lebih efektif dan efisien dalam menghitung UKT. Yang ketiga, program mudah dijalankan dan dimengerti. Yang keempat, terdapat banyak golongan-golongan UKT yang diharapkan dapat mewakili kemampuan ekonomi masing-masing mahasiswa. Tentu jika ada kelebihan pastinya ada kekurangan, di mana kekurangan dari program kami yaitu yang pertama masih memiliki besar kemungkinan untuk terjadinya human error dari user, di mana untuk memasukkan angka-angka atau nilai-nilai dari orang tua atau dari user itu masih secara manual dan belum ada base-nya. Jadi otomatis di situ akan ada kemungkinan besar untuk terjadi human error. Kemudian yang kedua, masih belum memiliki tampilan yang menarik. Kesimpulan dari program ini yaitu hal-hal yang telah dilaksanakan tersebut membuat kami dapat memahami lebih dalam tentang bahasa pemrograman, terkhusus Python, serta menambah ilmu dan pengalaman dalam dunia pemrograman. Program yang kami buat juga bisa menjadi fondasi untuk pembuatan program yang lebih besar, sehingga pembuatan program ini telah mencapai tujuannya dibuat, yaitu dapat digunakan untuk khalayak ramai, sehingga mempermudah administrasi sebagai upaya pendigitalisasian sistem dalam lingkup kampus. Beberapa saran dari kami yaitu yang pertama, kegiatan pembuatan program coding lewat Python ini harus diadakan kembali karena bermanfaat bagi mahasiswa teknik industri Universitas Singapura Bangsa Karawang, yaitu dapat melatih cara berpikir dan juga logika para mahasiswa agar dapat membuat program yang bermanfaat bagi masyarakat. Kedua, setelah diadakan pembuatan pelaporan ini, diharapkan adanya kelas tambahan atau materi tambahan yang difasilitasi oleh Universitas Singapura Bangsa Karawang agar dapat mengembangkan minat atau bakat mahasiswa teknik industri Universitas Singapura Bangsa Karawang agar dapat lebih mahir dalam membuat sebuah program. Yang ketiga, setelah dilaksanakan kegiatan pembuatan laporan, hendaknya para sivitas Universitas Singapura Bangsa Karawang lebih memperhatikan mata kuliah yang berhubungan dengan digitalisasi dan teknologi, sehingga para mahasiswa yang menimba ilmu kemudian lulus memiliki kemampuan yang mumpuni untuk menghadapi dunia kerja yang telah berevolusi ke arah industri 4.0. Sekian dari kelompok kami, terima kasih kepada yang sudah mendengarkan video ini. Kami harap sedikit banyaknya dapat memberikan pengetahuan yang baru kepada kita semua, terutama bagi kami yang membuat video ini dan untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Saya mewakili teman saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata yang menyinggung teman-teman sekalian. Akhir kata, nun wal qalami wa masturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.